Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tahu lebih banyak tentang ilmuwan muslim yang mengubah dunia kedokteran? Bagaimana penemuan sirkulasi darahnya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam? Tonton dan temukan jawabannya. Dengan penemuan yang mengubah paradigma tentang sirkulasi darah, mari kita tinjau lebih jauh bagaimana kontribusi seorang ilmuwan pada abad ke-13 ini telah memberikan dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Ala al-Din Abu Bal-Hasan Ali ibnu Abi Hazm al-Qarashi, dikenal dengan nama Ibnu al-Nafis, adalah seorang polimat Arab yang bidang kerjanya termasuk kedokteran, bedah, fisiologi, anatomi, biologi, studi Islam, jurisprudensi, dan filsafat. Ia dikenal sebagai orang pertama yang menggambarkan sirkulasi darah. Karya Ibnu al-Nafis mengenai sirkulasi sisi kanan, paru, sudah ada sebelum karya 1628, karya William Harvey, De Motu Cordis. Kedua teori tersebut berusaha menjelaskan sirkulasi. Teori dokter Yunani abad kedua, Galen, tentang fisiologi sistem peredaran darah, tetap tidak tertandingi sampai karya Ibnu al-Nafis, yang karenanya ia digambarkan sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Lahir sekitar tahun 1213 Masehi di Damaskus, Suriah, yang pada masa itu merupakan pusat penting kebudayaan, intelektual, dan ilmiah dalam dunia Islam. Wafat pada tanggal 17 Desember 1288, Kairo, Kesultanan Mamluk. Ibnu al-Nafis lahir pada tahun 1213 dari sebuah keluarga Arab, sebuah desa dekat Damaskus bernama Karashia. Di awal hidupnya, ia mempelajari teologi, filsafat, dan sastra. Kemudian, pada usia 16 tahun, ia mulai belajar kedokteran selama lebih dari 10 tahun di Rumah Sakit Nuri di Damaskus, yang didirikan oleh Emir Turkoman di Aleppo dan Damaskus, Nur al-Din Muhammad ibn Zanki, pada tahun 12 abad. Dia sezaman dengan dokter terkenal Damaskus Ibnu Abi Usaibiyah, dan mereka berdua diajar oleh pendiri sekolah kedokteran di Damaskus, Al-Dakhwar. Ibnu Abi Usaibiyah sama sekali tidak menyebut Ibnu al-Nafis dalam kamus biografinya Lives of the Physicians. Kelalaian yang tampaknya disengaja ini mungkin disebabkan oleh permusuhan pribadi atau mungkin persaingan antara kedua dokter tersebut. Pada tahun 1236, Ibnu al-Nafis bersama beberapa rekannya pindah ke Mesir atas permintaan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil. Ibnu al-Nafis diangkat sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Naseri yang didirikan oleh Salahuddin, tempat ia mengajar dan mempraktikkan kedokteran selama beberapa tahun. Salah satu muridnya yang paling menonjol adalah dokter Kristen terkenal Ibnu Al-Quf. Ibnu al-Nafis juga mengajar jurisprudensi di Madrasah Al-Masruriyah. Namanya ditemukan di antara nama-nama ulama lainnya yang memberikan wawasan tentang seberapa baik ia dianggap dalam studi dan praktik hukum agama. Ibnu al-Nafis menjalani sebagian besar hidupnya di Mesir dan menyaksikan beberapa peristiwa penting seperti jatuhnya Baghdad dan kebangkitan Mamluk. Ia bahkan menjadi dokter pribadi Sultan Baybars dan pemimpin politik terkemuka lainnya, sehingga menunjukkan dirinya sebagai otoritas di kalangan praktisi kedokteran. Di kemudian hari, ketika ia berusia 74 tahun, Ibn al-Nafis diangkat sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Mansori yang baru didirikan tempat ia bekerja selama sisa hidupnya. Ibnu al-Nafis meninggal di Kairo setelah beberapa hari sakit. Muridnya Safi Abu al-Fath menyusun puisi tentang dia. Sebelum meninggal, ia menghibahkan rumah dan perpustakaannya kepada Rumah Sakit Qalawun, atau biasa disebut rumah pemulihan. Sebagai ahli anatomi awal,
Ibnu Al-Nafis juga melakukan beberapa pembedahan manusia selama karyanya, membuat beberapa penemuan penting di bidang fisiologi dan anatomi. Selain penemuannya yang terkenal mengenai sirkulasi pulmonal, ia juga memberikan wawasan awal tentang sirkulasi koroner dan kapiler. Ia juga diangkat sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Naseri yang didirikan oleh Sultan Saladin. Selain kedokteran, Ibnu Al-Nafis mempelajari jurisprudensi, sastra, dan teologi. Beliau adalah seorang ahli di mazhab Syafi'i dan seorang dokter ahli. Jumlah buku teks kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Al-Nafis diperkirakan lebih dari 110 jilid. Ibnu Al-Nafis dikenal karena penemuan revolusioner dalam bidang sirkulasi darah. Kontribusi terbesarnya adalah dituangkan dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Mujiz, buku yang sangat ringkas. Dalam karyanya ini, Ibnu Al-Nafis menolak pandangan tradisional yang didasarkan pada karya Galen, bahwa darah mengalir dari ventrikel kanan jantung ke ventrikel kiri melalui poros di dinding jantung. Sebaliknya, Ibnu Al-Nafis mengajukan teori baru yang menakjubkan dan lebih akurat. Dia mengusulkan bahwa darah dipompa dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru, di mana darah mengambil oksigen. Setelah itu, darah kembali ke jantung dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui ventrikel kiri jantung. Teori ini menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang sirkulasi darah, yang jauh lebih dekat dengan pemahaman modern. Meskipun teorinya tidak sepenuhnya diakui pada zamannya, kontribusi Ibnu Al-Nafis terhadap ilmu kedokteran dan pemahaman kita tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia tidak bisa diabaikan. Penemuannya tentang sirkulasi darah menjadi landasan bagi pemahaman modern tentang bagaimana darah mengalir melalui tubuh dan menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu kedokteran. Selain penemuannya tentang sirkulasi darah, Ibnu Al-Nafis juga membuat banyak kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya. Karya monumental Ibnu Sina, Canon of Medicine, adalah salah satu ensiklopedia medis terpenting dalam sejarah kedokteran. Karya ini menjadi standar dalam ilmu kedokteran Islam dan Eropa selama berabad-abad. Dalam Canon of Medicine, Ibnu Sina menggabungkan pengetahuan medis dari Yunani kuno, Persia, India, dan tradisi Arab. Komentar Ibnu Al-Nafis atas karya tersebut tidak hanya sekadar ulasan atau tanggapan, tetapi merupakan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang karya Ibnu Sina. Dalam komentarnya, Ibnu Al-Nafis mungkin memberikan analisis yang mendalam tentang berbagai topik yang dibahas oleh Ibnu Sina, termasuk anatomi, fisiologi, penyakit, dan pengobatan. Selain memberikan analisis, Ibnu Al-Nafis juga mungkin menyajikan pandangannya sendiri tentang berbagai topik yang dibahas dalam Canon of Medicine. Ini mungkin termasuk perbedaan pendapat dengan Ibnu Sina atau saran-saran untuk modifikasi tertentu dalam pemikiran-pemikiran yang disajikan oleh Ibnu Sina. Komentar Ibnu Al-Nafis juga bisa mencakup penambahan informasi baru atau pemahaman yang lebih dalam tentang topik-topik tertentu yang dibahas dalam Canon of Medicine. Ini mungkin didasarkan pada penemuan baru yang dilakukan oleh Ibnu Al-Nafis sendiri, pengalaman klinis yang lebih luas, atau pembaruan dalam pengetahuan medis pada masa itu. Melalui komentarnya, Ibnu Al-Nafis tidak hanya membantu memperkaya pemahaman tentang karya Ibnu Sina, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu kedokteran pada masa itu. Kolaborasi intelektual antara Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafis adalah contoh dari dialog yang produktif dan kolaboratif
dalam pengembangan ilmu kedokteran di dunia Islam pada abad pertengahan. Ibnu al-Nafis memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang oftalmologi, khususnya dalam diagnosis dan pengobatan penyakit mata. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi utamanya. Ibnu al-Nafis melakukan penelitian yang mendalam tentang struktur anatomi mata manusia. Dengan menggunakan metode observasi dan analisis yang teliti, dia berhasil menggambarkan struktur mata secara rinci, termasuk kornea, iris, lensa, retina, dan bagian-bagian lainnya. Pemahamannya yang mendalam tentang anatomi mata menjadi landasan penting dalam diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit mata. Ibnu al-Nafis juga mempelajari berbagai penyakit mata yang umum pada masanya, seperti katarak, glaukoma, konjungtivitis, dan trakoma. Dia mengamati gejala-gejala yang muncul pada setiap penyakit, termasuk perubahan visual, rasa sakit, dan perubahan fisik pada mata, serta menyajikan deskripsi yang detail tentang karakteristik masing-masing penyakit. Berdasarkan pemahaman anatomi dan diagnosis penyakit mata, Ibnu al-Nafis memberikan berbagai metode pengobatan yang efektif. Ini mungkin termasuk penggunaan obat-obatan, prosedur bedah, atau terapi fisik untuk merawat kondisi mata. Dia juga mungkin menyarankan penggunaan alat bantu penglihatan atau lensa korektif untuk membantu pasien dengan gangguan penglihatan. Ibnu al-Nafis mungkin juga mengembangkan teknik bedah yang inovatif untuk mengatasi masalah mata tertentu, seperti katarak atau pterygium. Pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan prosedur bedah mungkin membantu memperbaiki penglihatan dan kualitas hidup pasien yang menderita gangguan mata. Selain memberikan metode pengobatan, Ibnu al-Nafis juga melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyebab dan mekanisme penyakit mata. Dia mencoba mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit mata dan mencari terapi yang lebih efektif untuk mengobati kondisi tersebut. Kontribusi Ibnu al-Nafis dalam bidang oftalmologi tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman tentang penyakit mata pada zamannya, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan ilmu kedokteran mata di masa mendatang. Karya-karyanya menjadi bagian penting dari warisan intelektual Islam dan tetap menjadi referensi penting bagi praktisi medis hingga saat ini. Kontribusi Ibnu al-Nafis dalam bidang farmakologi, terutama terkait dengan penelitian, penulisan, dan pengembangan pemahaman tentang sifat-sifat obat-obatan serta penggunaannya dalam pengobatan. Berikut adalah beberapa aspek kontribusinya dalam bidang farmakologi. Ibnu al-Nafis melakukan studi yang menyeluruh terhadap berbagai jenis obat-obatan yang digunakan pada masanya. Ini termasuk penelitian tentang sifat-sifat kimia, fisik, dan farmakologis dari bahan-bahan yang digunakan dalam pengobatan. Melalui penelitian ini, dia memperluas pemahaman tentang cara kerja obat-obatan dalam tubuh manusia. Berdasarkan penelitiannya, Ibnu al-Nafis mungkin juga mengembangkan formulasi baru untuk terapi berbagai penyakit. Ini bisa melibatkan pencampuran bahan-bahan alami yang berbeda untuk menciptakan kombinasi yang lebih efektif
dalam merawat kondisi medis tertentu. Pengembangan terapi baru ini dapat memperkaya pilihan pengobatan yang tersedia bagi dokter dan pasien. Ibnu Al-Nafis dikenal atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang fisiologi dan anatomi. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai peran serta dan kontribusinya dalam bidang anatomi. Ibnu Al-Nafis melakukan studi yang ekstensif tentang struktur anatomi tubuh manusia. Dia mengamati dan menggambarkan dengan teliti berbagai organ, jaringan, dan struktur tubuh manusia melalui diseksi mayat. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi tubuh manusia menjadi dasar penting dalam praktik kedokteran dan ilmu biologi pada masa itu. Pengaruh Ibnu Al-Nafis tidak hanya terbatas pada dunia Islam, tetapi juga meluas ke dunia Barat. Meskipun penemuannya tentang sirkulasi darah tidak langsung diakui oleh masyarakat ilmiah Barat pada masanya, kontribusinya akhirnya diakui dan memengaruhi perkembangan ilmu kedokteran Barat. Pengaruhnya juga terlihat dalam bidang-bidang lain, seperti kebudayaan dan filsafat, di mana pemikiran dan penemuan-penemuannya mengubah cara pandang terhadap tubuh manusia dan menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis. Dengan demikian, warisan dan pengaruh Ibnu Al-Nafis tidak hanya memperkuat tradisi ilmiah Islam pada masa itu, tetapi juga menunjukkan pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada abad pertengahan. Ibnu Al-Nafis memberikan contoh bagaimana pemikiran ilmiah yang inovatif dan kritis dapat memperkaya dan mengubah paradigma ilmu pengetahuan secara keseluruhan.